Halo, selamat pagi Bapak Ibu peserta Philip Sekuritas Indonesia webinar. Hari ini Senin 5 Oktober 2020. Ya, mengawali minggu yang baru. Seperti biasa kembali lagi bersama dengan kami tim riset Philip Sekuritas Indonesia. Sebelum mulai mohon konfirmasi apakah gambar dan suara terlihat dan terdengar dengan jelas Bapak Ibu? Oke, terima kasih untuk konfirmasinya. Seperti biasa ya Bapak Robertus Immanuel, clear. Ibu Penny Handayani, Bapak Poniman, Bapak Hendrali, selamat pagi Bapak Ibu. Baik, kita akan melihat, ya selamat pagi juga Bapak Wisber Luis, terima kasih konfirmasinya. Ya, sejenak kita akan melihat apa yang menjadi drivers IHSG hari ini ya. Namun sebelumnya apa yang menjadi insight pergerakan indeks saham menutup minggu yang lalu, hari Jumat. Kemudian apa saja yang menjadi headline emiten dalam negeri dan apa saja rekomendasi teknikal kami hari ini bersama dengan saya Debbie, inilah webinar selengkapnya. Ya, bagi Bapak Ibu yang sudah tergabung di Telegram kami pasti pagi-pagi sudah terupdate ya dengan tabel yang hampir semua bearish di zona merah. Kalau kita flashback sejenak, IHSG ditutup melemah 0,87% ya. Pada hari Jumat lalu, maksud kami, tanggal 2 Oktober 2020 di tengah regional Asia yang juga ditutup melemah. Memang mengekor juga dari Amerika Serikat ya, Dow CS. Dalam seminggu kemarin, IHSG ditutup melemah rata-rata 0,39%. Sebetulnya tidak begitu signifikan ya, karena hari Kamis IHSG sempat menguat lebih dari 2%. Kalau kita bisa konklusikan selama bulan September, performansi IHSG secara keseluruhan menguat tipis 1,16%. 1,2% ya. Jumat kemarin sektor infrastruktur, perkebunan, dan keuangan menjadi sektor dengan performansi terburuk, melemah rata-rata 1,5%. Pelemahan IHSG mengekor Asia dan AS yang meresponi tambahan sentimen negatif Presiden Amerika Serikat dan First Lady, juga beberapa senator dari Republik Party positif COVID-19. Ini menambah deretan ketidakpastian diantaranya stimulus fiskal dan US Presidential Election ya pada 3 November mendatang. Kami memperkirakan IHSG akan masih bergerak melemah terbatas dengan support di level 4.836 dan resisten di level 5.018. Ya, ini resisten tidak berubah ya di Jumat kemarin. Kalau kita lihat di tabel tertera, indeks saham AS ditutup melemah minggu lalu, Sabtu pagi waktu Indonesia. Dow melemah 0,5%, S&P 500 melemah hampir 1%, dan yang terparah Nasdaq melemah lebih dari 2%, 2,22%. Ya, performansi Dow CS seperti yang sudah saya singgung sebelumnya ini diberatkan oleh sentimen positif POTUS ya Donald Trump dan istrinya, kemudian juga beberapa senat Partai Republik terinfeksi COVID-19 ini meningkatkan ketidakpastian US election yang kurang dari 1 bulan lagi. Juga menambah penilaian bahwa virus corona di Amerika Serikat masih jauh dari penanggulangan yang efektif ya. Di tengah sentimen ketidakpastian stimulus fiskal AS, meski beberapa syarat dari Stephen Mnuchin, Menteri Keuangan AS, dan juga Nancy Pelosi, juru bicara Gedung Putih, menyampaikan progres dari stimulus fiskal AS, tapi market masih butuh lebih dari itu ya. Setelah mencerna serangkaian pengumuman dari Gedung Putih yang kontradiktif dan membingungkan investor, memang sedikit bernafas lega karena tim dokter merasa senang melihat kemajuan yang dicapai Presiden Trump dan membuka peluang Presiden Trump untuk keluar dari rumah sakit hari ini. Let's finger cross. Debat calon presiden masih dijadwalkan
tanggal 15 Oktober dan 22 Oktober yang akan datang. Namun berita positifnya Donald Trump terkena COVID-19 ini memang meningkatkan spekulasi di politik maupun juga di pasar modal ya. Apakah akan ditunda baik itu debat atau bahkan pengumuman presidential election ya tanggal 3 November yang akan datang, siapakah yang akan menjadi the next 4 years orang pertama di Amerika Serikat itu, apakah akan delay, apakah akan stay on the track, itu meningkatkan ketidakpastian ya. Ya, Dow CS Jumat kemarin di zona merah itu diperburuk dengan data ekonomi Amerika Serikat, khususnya pada sektor tenaga kerja yang kurang baik ya, meski tingkat pengangguran menurun menjadi 7,9%. Ini ada improvisasi ya, di bawah ekspektasi sebesar 8,5%. Bulan sebelumnya Agustus sebesar 8,2%. Namun di sektor non pertanian hanya 661.000 tambahan pekerja ya, di bawah ekspektasi sebesar 850.000. Ini turun signifikan. Dari bulan Agustus itu sebesar 1,5 juta, tapi September hanya 661.000. Tapi di sisi lain ini bisa saja menjadi drivers ya bagi goalnya stimulus fiskal yang saat ini masih dalam tahap negosiasi. Ya meskipun paket utama ini masih dalam tahap negosiasi, tapi pemerintah Amerika Serikat sudah menggolkan beberapa stimulus di luar itu ya. Juga untuk menghindari government shutdown, akhir September kemarin, 30 September, kita tahu government shutdown ini terjadi ketika tidak adanya goal atau kata sepakat dari stimulus. Hanya beberapa pelayanan masyarakat yang menjadi prioritas, itu ya, yang fundamental yang dibuka. Tetapi selain itu ditutup ya, itu istilahnya government shutdown. Jadi untuk menghindari itu ada beberapa stimulus di luar dari stimulus utama yang sudah digolkan. Yang terakhir adalah untuk insentif dari subsektor penerbangan ya, yang juga terkena dampak yang cukup signifikan dari pandemi COVID-19. Ya, investor juga mengikuti perkembangan dari pembicaraan Brexit, di mana Inggris dan Uni Eropa sepakat untuk lebih mengintensifkan komunikasi. Meskipun putaran akhir pembicaraan resmi telah berakhir, pemerintah Inggris berharap negosiasi dagang dapat berlanjut hingga acara pertemuan puncak atau summit UE, European Union, di pertengahan bulan Oktober. Ya, hari ini investor mengantisipasi rilis data ISM Non-Manufacturing Index untuk bulan September di Amerika Serikat. Kemudian untuk 1 minggu ini, seperti yang tertera di presentasi kami, hari Selasa, RBA, Bank Sentral di Australia akan menetapkan suku bunga. Kemudian ada FOMC meeting 15 sampai 16 ya, FOMC meeting ini hasil dari pertemuan sebelumnya ya, akan mengeluarkan pernyataan dari tim The Fed di Selasa ini, hasil FOMC meeting untuk bulan lalu, 15-16 September. Kemudian juga ada Vice Presidential Debate. Dan yang pasti untuk mengkonfirmasi bagaimana perkembangan sektor tenaga kerja Amerika Serikat, initial jobless claim setiap Kamis ya, kembali menjadi yang dinanti-nantikan investor dalam minggu ini.
Ya, itu yang akan menjadi drivers IHSG, meskipun kami melihat akan melemah terbatas atau bearish moderate. Namun bukan berarti tidak ada peluang ya untuk hari ini Bapak Ibu melakukan transaksi. Ya, untuk emiten dalam negeri kami punya berita sawit sumber mas sarana, kemudian juga Waskita Karya dan Wijaya Karya Bangunan Gedung. PT Sawit Sumber Mas Sarana Tbk atau SSMS membukukan pendapatan 1,77 triliun rupiah dan laba bersih sebesar 100,61 miliar rupiah pada semester pertama 2020. SSMS mampu mencatatkan laba bersih seiring dengan kenaikan pendapatan dan penurunan beban. Kemudian PT Waskita Karya Persero Tbk atau WSKT menyatakan telah menyiapkan dana untuk penyelesaian kewajiban pembayaran pokok obligasi senilai 2, triliun rupiah. Beralih ke Wijaya Karya Bangunan Gedung, WG mencapai 1,4 triliun rupiah, sedangkan target kontrak baru perseroan senilai 3,4 triliun pada 2020. Ya, ini harus koreksi ya. Asing Jumat kemarin 2 Oktober mencatatkan net sales sebesar hampir 54 miliar rupiah. Dengan demikian secara year to date, performansi secara year to date asing masih mencatatkan net sales sebesar hampir 60 triliun rupiah. 59,46 triliun rupiah. Secara year to date, IHSG performansinya minus 21,79%, sementara LQ45 secara year to date performansinya masih minus 25,78%. Ya, rekomendasi teknikal kami hari ini, kami punya dari sektor consumer good, Unilever, meskipun sideways ya, both short term dan medium term, tapi Bapak Ibu boleh coba trade buy di level 8.000 dengan target harga di level 8.175 atau bisa ditahan sampai level harga 8.350. Jangan lupa stop loss di level harga 7.750. Kemudian yang kedua dari Pura Delta Lestari, sideways di medium term tapi memang short term masih bearish. Kami melihat adanya opportunity, Bapak Ibu boleh coba spekulatif buy di level harga 210 dengan target harga di level 220 atau bisa ditahan sampai level harga 232. Jangan lupa stop loss di level harga 198. Kemudian yang kedua, Media Nusantara Citra MNCN. MNCN, medium term, bearish, short term, sideways. Tapi kami lihat ada opportunity, Bapak Ibu boleh coba spekulatif buy di level harga 730 dengan target harga di level 765 atau bisa ditahan sampai level harga 800. Jangan lupa untuk stop loss di level harga 690. Unilever trade buy di level harga 8.000, target harga 8.175, stop loss di 7.750. Demas spekulatif buy di level 210, target harga 220, stop loss 198. Dan yang terakhir MNCN spekulatif buy di level 730, target 765, stop loss 690. Ya, demikian presentasi webinar kami Bapak Ibu. Seperti biasa, yang ingin bertanya sampaikan pertanyaannya di question box. Rekan saya Michael akan menjawab pertanyaan Bapak Ibu sejenak. Terima kasih.
Oke, baik. Selamat pagi Bapak Ibu peserta webinar. Pada sesi kedua ini kita lanjut untuk ke sesi Q&A ya. Setelah kita tadi memperhatikan berbagai sentimen, sudah dijelaskan ya, berbagai sentimen yang mempengaruhi gerak indeks pada hari ini maupun saham-saham yang bisa diperhatikan eh, di hari ini ya tentunya. Dan kita akan mulai pertanyaan dari Pak Hendrali, mungkin ke saham Pegas dulu ya, dan kan ada beberapa saham. Oke, kalau kita lihat dari Pegas ini pergerakannya cukup menarik ya. Selama pekan lalu yang cukup berat ya bagi indeks ini maupun Pegas eh, masih bisa bertahan ya nampaknya di level support yang sekarang di sekitar area 900 ya, di area support untuk Pegas, dan kita lihat masih ada potensi untuk kembali eh, reverse ya untuk Pegas karena daerah 900 sendiri belum ditembus ke bawah gitu dan masih konsisten di area sekarang. Potensi untuk naik masih ada ya dengan target di sekitar level terdekatnya di 960 hingga 970 ya. Dan harga masih di bawah MA9, jadi masih eh, bisa untuk dikoleksi untuk Pegas. Oke, kemudian ada SMRA. Untuk SMRA sendiri, ya untuk SMRA, kalau kita lihat ini secara chart ya, ini mendekati area resisten terdekat, ini yang terdekatnya ya, di sekitar 590 ya. Masih bisa untuk di hold sampai area 590. Namun untuk jangka pendek ini sebenarnya masih ada potensi untuk terkoreksi juga ya. Mengingat ini di sisi indikator RSI-nya sudah terbentuk pola dead cross itu dan sudah di level jenuh beli juga, tapi belum signifikan juga ya dari sisi peningkatan harga. Jadi sebenarnya masih bisa di hold dulu untuk SMRA. Kemudian untuk Prewon, untuk untuk Prewon kami juga lebih suka hold dulu dengan area supportnya sekarang udah dekat ya, area supportnya di sekitar 340 untuk area support Taiwan. Mungkin masih ada potensi koreksi juga untuk Taiwan. Kemudian kita lanjut ke brand berikutnya. Ada Bu Lydia menyatakan PTPP, Satur, dan Agro. Oke, untuk PTPP sendiri ini eh, dia sudah banyak membentuk area support ya.
bottomnya sekarang di sekitar 790. Dan untuk hari ini kami masih ada potensi menguat ya, meskipun kecil potensinya masih ada, masih bisa di hold juga nih untuk PTPP dengan area resisten terdekat di sekitar 850. Kemudian untuk S-Hardware lebih baik sell dulu ya untuk S-Hardware ini kita lihat pergerakannya setelah dia menyentuh area resisten 1600, sekarang ada koreksi ya. Kemarin ditutup terkoreksi dari sisi RS-nya juga ini sudah cukup overbuy juga ya. Waktunya untuk jual dulu. Dan ini secara uh, teknikal juga ini tentunya masih akan menguji area 1000 ke atas 1600 ya. 1610 area resistennya. Jika tembus area 1610, dia masih berpotensi juga untuk menunjukkan penguatan ke area 1650. Agro, kita lihat setelah dia sempat terkoreksi dan menyentuh area 288 ya, kira bisa secara perlahan kembali naik. Boleh untuk melakukan aksi akumulasi ya di agro. Dengan target harga di sekitar yang terdekatnya sekitar 335. Jadi untuk akumulasi masih kami sarankan untuk agro. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Pak Wisber Luis untuk menanyakan saham Gold ya, MDKA Antam. Ini backingnya BMRI. MDKA kemarin cukup menguat ya. Dari penutupan perdagangan hari Jumat kemarin, opportunity penguatan sebenarnya masih ada meskipun tipis ya pada pagi hari ini. Mungkin setidaknya ini akan menguji area 1700 ya. 1720 untuk area resisten sekarang. Untuk akumulasi masih bisa untuk beli. Tapi rawan ini juga ya sebenarnya, ada rawan koreksi juga untuk hari ini. Nah, dari sisi penguatan kemarin cukup drastis ya, jadi tidak menutup kemungkinan juga ada koreksi untuk hari ini. Antam juga kemarin ditutup melemah ya. Beda dari MDKA yang masih bisa menguat kemarin, justru Antam masih ada tekanan ya kemarin. Sekarang untuk area support Antam sendiri sekitar 700 ya. Karena masih gerak di atas 700. Masih bisa untuk hold ya. Untuk Antam peluang naiknya masih ada. Lebih besar dibandingkan MDKA yang sudah naik duluan kemarin. Antam kita lihat targetnya sekarang di sekitar 756 ya. Atau sekitar area FA-nya, moving average. Dari sisi RSI masih ada potensi kenaikan, masih oke.
Antam oke untuk bisa untuk mulai spekulatif buy dan BMRI hari Jumat kemarin sebenarnya dalam selama sesi perdagangan dia di level yang cukup negatif ya. Ada koreksi hingga 5 ribuan, namun kembali naik ya. Adanya dorongan beli di sesi kedua sehingga ditutup menguat gitu. Dan kami lihat ini juga sebagai konfirmasi adanya kelanjutan potensi penguatan untuk hari ini di saham BMRI. Jadi kami untuk saham BMRI sendiri masih rekomendasikan ya untuk melanjutkan beli. Target di sekitar 5.375 ya. Hingga 5.400 ini target terdekat untuk BMRI. Dan pertanyaan berikutnya ada dari Pak Arya, menggunakan Jasa Marga. Apakah masih bisa di-buy atau di-hold? Oke, untuk short term kita lihat masih ada potensi koreksi ya. Dia ada koreksi dulu karena dia sudah mencapai area resistennya di 3630-an, namun belum bisa tembus ke atas, jadi belum confirm untuk adanya kelanjutan dari penguatan sebelumnya. Tidaknya ada koreksi dulu, short term ada koreksi dulu ya, namun tidak menutup kemungkinan ini jika menembus ke atas 3.600 lagi, dia bisa untuk melakukan penguatan ke 3.630-an. Jadi saran kami hold dulu, hold ya, dengan area stop loss sendiri perlu diperhatikan di sekitar area 3.300 ya, 3.300. Kalau udah ke bawah 3.300 dia berpotensi kembali ya ke area supportnya sekitar 3.150. Jadi masih bisa di hold Jasa Marga. Kemudian untuk Pak Budiman, BRIS, LSIP, dan CTRA. Untuk BRIS kami tadi sudah rekomendasikan ya, masih bisa untuk masuk ya, buy ataupun hold masih oke untuk BRIS dengan target tadi di sekitar 800-an, 815. Kemudian untuk LSIP ya, untuk LSIP jika kita lihat pekan lalu cukup berat ya bagi sektor perkebunan sendiri ini, seiring karena minggu kemarin ada tekanan harga ya di market, khususnya harga CPO maupun minyak mentahnya sendiri untuk pengiriman bulan Januari udah koreksi, namun kalau kita lihat sih masih cukup wajar sekarang. Supportnya sendiri KLSIP ya, ini di sekitar 900 area supportnya, dan
Melihat pada minggu ini sebenarnya masih ada potensi penguatan untuk L-shape ya. Sedangkan ke area 950. Tren dari ini juga RSI juga nih sudah mulai mendekati area netral. Bisa nih untuk kembali masuk ya ke LP. Pagi sendiri sudah beberapa komoditi khususnya crude oil maupun CPO. Beralih ke CTRA, untuk CTRA masih tadi sama ya seperti saham Pewon yang sudah ditanyakan di awal, sama seperti SMR dan Pewon ini untuk saham-saham properti masih dalam tren yang sideways ya, masih bisa untuk dikoleksi dengan target area di sekitar 685 hingga 700 ini untuk CTRA. Jadi bisa dimanfaatkan untuk tren jangka pendek yang masih sideways saja untuk beli di sekitar area sekarang dan bisa di sell di sekitar area 685 hingga 700 ini untuk CTRA. Oke, kemudian kita ke Pak Farobi. Ini kan BBNI, ULTJ. Mungkin kita ke BBNI dulu ya. BBNI masih bisa untuk di hold ya. Kita hold dulu dengan area resistennya sekarang di sekitar 4. Resisten terdekatnya ini di sekitar 4.675 hingga 4.700 untuk BBNI. Short term ada koreksi dan medium term masih satu ya. Dari sisi valuasi juga masih murah ke BBNI jika dibandingkan dengan seluruh saham-saham BUMN bank Patih lainnya ya. Cukup murah untuk sekarang BBNI. Masih di bawah 2 kali PBC. Kemudian untuk ULTJ kami juga sarankan untuk hold dulu. Support sekarang di sekitar area 1680 ya. 1688 resistennya sekarang di sekitar area 1750 ini untuk Ultra Jaya. Jadi di hold saja masih 100. Kemudian untuk berikut ada Telkom. Telkom secara teknikal masih dalam tren sideways. Lebih baiknya wait and see dulu untuk Telkom. Wait and see dengan sekarang sih untuk
area supportnya di sekitar 2.550 ya. Masuk lagi ke saham ini, ke saham Telkom, jika harganya sudah setidaknya menembus ke atas 2.750 ya. Ke atas 2.750 ini baru ada sinyal bullish ya, atau kembalikan arah, bullish reversal. Mengkonfirmasi penguatannya ya, 2.750. Next ada Astra Internasional. Kita lihat ini masih ada ya peluang untuk menguat dengan target harga di 4.700 untuk Astra. Bisa untuk masuk ya untuk Astra. Kemudian kita lanjut ke plan berikutnya, Bu Evelyn yang kembali menanyakan BMRI. BMRI kami masih rekomendasi buy ya, dengan target terdekat tadi di sekitar 5.320. Dengan target di sekitar 5.300 hingga 5.400 ya sebagai target untuk BMRI. Oke, kemudian kita lanjut ke Pak Ferdinand yang menanyakan saham YPFH. Oke, untuk JPFH sendiri, untuk short term masih ada pola sideways yang terbentuk ya. Kami lihat peluangnya sih untuk sekarang masih oke untuk masuk ataupun hold ya. Dari sisi harga sendiri sudah lebih tinggi ya dibandingkan MA-nya. Hold dengan target harga di sekitar 1.190 ya. Ini untuk Java. Hingga akhir tahun sebenarnya sentimennya masih cukup oke. Di tengah adanya pandemi ya, Java masih cukup baik ya kalau kita dari sisi skala secara kinerja kemarin, kinerja terakhir kuartal 2 dibandingkan dengan semua peers ya, seperti Main dan Cepin, ini Java masih membukukan operating margin di
segmen fitnya ya cukup kuat sekitar 14% ya, di mana segmen dari pakan ternak ini merupakan backbone dari revenue si Java sendiri. Di kuartal 4 sendiri ini kuartal terakhir sendiri 3 tuh sudah ada pengurangan ya dari stok live bird sendiri, sehingga potensi di market ada dengan adanya apa namanya oversupply live bird maupun di OC ini cenderung akan berkurang, sehingga potensi penurunan harga dari produk-produk Java sendiri tentunya akan berkurang, dan nanti cenderung akan lebih stabil hingga akhir tahun. Kemudian hingga akhir tahun sendiri biasanya ada kecenderungan dan peningkatan dari konsumsi produk-produk ini ya produk consumer goods dari Java gitu, produk olahan. Jadi untuk kuartal 4 kami masih cukup positif ya untuk kinerja dari Java sendiri. Target di 1190 hingga 1200. Hold boleh ataupun buy juga masih oke ya sebenarnya. Untuk area supportnya perlu diperhatikan sekarang di sekitar 1100. Oke, kemudian Pak Bahri menanyakan, oke, sama-sama juga sudah kami bahas ya tadi beberapa Datacom, BMRI, PBNI. Kita akan bahas yang belum dibahas ya seperti BBCA. Oke, BBCA kita lihat secara momentumnya dari MACD ini ya, sudah berada di level yang cukup rendah ya, sekitar di bawah, dan sudah mulai juga terbentuk pola beli cross gitu. Untuk akumulasi beli sekarang boleh, mumpung harganya masih relatif rendah ya dibandingkan secara ininya apa namanya moving average-nya ini rata-ratanya harus biasa sekarang di 28.600 ya. Rekomendasikan beli dengan target di 28.200 ini untuk target terdekat dari BBCA. Bu Rini, Telkom, Astra, kami sudah rekomendasikan. Kita ke yang belum dibahas ya. Adaro tadi. Adaro, Energi juga masih seperti yang kami rekomendasikan sebelum-sebelumnya Bu ya. Sebenarnya masih gerakan belum ada signifikasi ya juga ya dari pekan-pekan sebelumnya, masih supportnya sekarang di sekitar 1120 hingga, dan resistennya juga ya masih di sekitar 1220-an. Masih bisa nih untuk di hold ya. Ladro hold dengan target yang terdekatnya di 1170.
Untuk Pak Robertus, ini kan tadi ya marketnya saat belum dibuka tapi sudah bisa transaksi. Ini kembali ya, maksudnya sudah mulai buka pre-opening sebelum jam 11 sebenarnya sudah bisa untuk melakukan transaksi order dulu ya, order buy seperti itu di saham-saham basis LQ45. Kemudian dan dari Bu Shirley, SII sudah, BBCA sudah, kita ke HMSP yang belum dibahas. HMSP, oke, untuk HMSP bisa untuk melanjutkan aksi beli ya. Pagi ini dibuka menguat dan dari pola seminggu sebelumnya sih dia masih bisa bertahan ya di atas 1300, di atas 1390 merupakan area support kuatnya. Sudah beberapa kali area tersebut disentuh ya. Ini pagi ini juga sudah penguatan cukup signifikan ya, menutupi pelemahan kemarin. Target berikutnya perlu diperhatikan untuk HMSP di 1450 hingga area 1460 untuk HMSP. Kalbe Farma berikutnya juga masih bisa di hold ya. Pagi ini dibuka menguat. Untuk target sendiri Kalbe Farma pagi ini di sekitar 1600 hingga 1610. Dan sentimen positif juga dari KB dengan adanya peluncuran obat remdesivir ya, obat yang bisa menetralisir virus corona seperti itu dan mencegah replikasinya. Jadi cukup positif juga sebagai salah satu emiten farmasi ya yang berkontribusi juga untuk memproduksi obat ya, obat dari COVID-19. Jadi 1600 tentunya masih bisa dijadikan area resisten, 1610 sebagai target berikutnya. Dan resisten yang terakhir ini masih sekitar 1630. Next question, ada Pak Rusdi yang menanyakan Pegas Elsa. Pegas kami sudah, itu Elsa ya. Elsa bisa ya untuk buy target di 200 terdekat. Kemudian Bu Linda yang terakhir ya di sektor tower. Kemudian ada ERA dan MNCN. Tower level sekarang ya sebagai area supportnya di 1020. 1030 maksud kami 1030 masih dapat dijadikan sebagai level support ya.
Kemudian untuk target dari tower sendiri, kami rekomendasikan buy target terdekat di level 1060 hingga 1100 untuk tower. Next ada Era Jaya ya. Ini juga menarik. Harganya dia sudah kali nyentuh level bottom di sekitar 1440 dan masih bisa ya untuk reverse. Era kami sarankan untuk buy dengan target terdekat di sekitar 1550 dan target berikutnya di sekitar 1590. MNCN ini pergerakannya sebenarnya sudah beberapa kali ya menguji area 760 ya. Namun belum bisa ditembus atas juga. Ini ada potensi untuk pergerakannya mengakhiri tren pelemahan ya dalam 2 bulan terakhir. Sebaiknya di hold dulu untuk MNCN. Target masih di sekitar 750. Oke, demikian untuk MNCN. Kemudian Pak Luis kembali menanyakan saham Link ya. Oke, untuk Link dalam 3 hari terakhir, kalau kita lihat ini sudah menutup ya pelemahan yang terjadi. Sebenarnya sudah menutupi pelemahan di bulan September, sudah mencapai level 2270 dan area berikutnya akan diuji di sekitar 2400 ya. Jadi masih bisa untuk kalau sudah punya link bisa di hold atau yang belum bisa coba beli ya untuk link. Targetnya masih di 2004. Target terdekat ya, sekarang ya 2020 sudah tercapai 2260, sekarang berpotensi ke 2409. Dan untuk link sendiri sebenarnya ini mendapat sentimen positif ya dari adanya rencana investor baru yang akan masuk ke saham link.
menjadi salah satu kasus positif juga ya bagi emiten provider ini, provider televisi kabel dan layanan internet. Dikabarkan ini masih rumor juga bahwa Excel ya, dari sisi pihak Excel yang akan melakukan pembelian saham Link. Jadi ini yang menjawab mengapa dalam 3 hari terakhir Linknet cukup menguat drastis ya. Dan oke juga kalau secara teknikal. Baik, terima kasih untuk Bapak Ibu peserta webinar. Nampaknya sudah tidak ada pertanyaan lanjutan dari Bapak Ibu. Ini sekarang jam sudah menunjukkan 8:30. Kami ucapkan terima kasih untuk partisipasi dan atensi Bapak Ibu pada pagi hari ini. Di webinar pagi ini kita akan berjumpa lagi di sesi webinar berikutnya di hari esok tanggal 6 Oktober ya, di hari Selasa. Kami ucapkan terima kasih, happy trading dan salam cuan untuk Bapak Ibu semua.